selera ghirah keislaman kita terganggu. Sehingga pada saat itu kita remaja ya di Rohis itu merasa wah ini kurang ajar nih, ya Iya kan. iya. Yuk kita harus dibalas ini Iya, iya. gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya sedang bersama Sofyan Sauri. Dia adalah mantan terpidana teroris, Bang, ya, saya sebut gitu ya. Iya, boleh. Ustadz. Jadi pernah terlibat di 2010 pelatihan militer di Aceh bersama Abu Bakar Ba'asyir. Ini juga beberapa pelaku bom Bali. Ada Dul Matin dan bertemu langsung. Tapi saat ini tentu dia sudah sering ceramah untuk menyadarkan masyarakat supaya tidak supaya tidak pernah dialami seperti yang dialami dahulu ya, terpapar oleh paham-paham radikal. Nah, saat ini saya akan ngobrol soal bagaimana sih sebenarnya dia juga seorang ustadz sekarang karena banyak ceramah-ceramahnya yang tentang keagamaan ya, mengajak masyarakat supaya tidak terpengaruh oleh paham-paham radikal. Nah, kita ingin berbagi pengalaman bagaimana sih sebenarnya seorang Sofyan Sauri yang dulu juga polisi dia, tapi bisa terpapar oleh paham-paham radikalisme. Di mana tempatnya, terus siapa yang ngajak, nah, kira-kira gitu. Itu ya. Ustadz Sofyan, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Nah, itu kira-kira obrolan kita hari ini tentang itu, Ustadz. Gimana kok bisa terpapar, itu gimana ceritanya? Iya, banyak faktor ya orang bisa terpapar. Kalau mungkin pengalaman saya lebih kepada rasa solidaritas terhadap penderitaan kaum muslimin di mana saja. Kita tahu dalam agama kita diajarkan innamal mu'minuna ikhwah, muslim itu bersaudara. Ada lagi hadis yang mengatakan man lam yatama bi amrul muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak itima peduli dengan nasib urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan kaum muslimin. Gitu. Apalagi ada hadis yang mengatakan masalul mu'min wa ta'atufihim wa tarahumihim wa tawaddihim kal jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam persatuannya, dalam kepeduliannya itu seperti satu tubuh. Nah, rasa-rasa solidaritas inilah kemudian kita pada waktu itu baca nih majalah-majalah kayak Sabili, Intila. Dapat solidaritas itu dari bacaan. Dari bacaan-bacaan itu. Ya. Yang intinya kasus Palestina, kita disuguhkan bayi-bayi tanpa kepala dan sebagainya, penderitaan. Nah, ini menggugah selera ghirah keislaman kita terganggu. Sehingga pada saat itu kita remaja ya di Rohis itu merasa wah ini kurang ajar nih, ya kan? Yuk kita harus dibalas ini gitu kan. Ya yang logika yang paling masuk akal ya kita berjihad di sana gitu untuk membela kaum muslimin gitu. Tetapi ada narasi-narasi yang menarik yang kemudian ya inilah akibat karena tidak ditegakkan syariat Islam. Jadi kelompok-kelompok yang ternyata peduli dengan kelompok-kelompok ini, karena dia ada majalah-majalah kayak An-Naba juga mengangkat isu-isu, mengeksplor isu-isu itu bagaimana membangkitkan kaum muslimin. Nah, disinilah muncul kepedulian ghirah sampai salah satu ustadz kita bilang begini, kalau dulu antum berani mati untuk ke neraka, maksudnya tawuran sebagainya, kenapa hari ini antum nggak berani mati untuk ke surga? Membela kaum muslimin. Wah, itu makin kita yang rada militan-militan yang tadinya hobi tawuran itu kan tergugah gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, kepedulian itu memang berangkat dari itu agama. Human nature lah ya. Tiap manusia pasti punya rasa kepedulian, empati bagus menurut saya, nggak ada masalah. Masalahnya adalah ketika sikap solidaritas itu ingin coba-coba memindahkan konflik yang ada di sana ke kita. Itu kemudian membangun sentimen dengan menyalahkan ini karena nggak ditegakkan syariat Allah. Wah, ini kan jadi lucu. Nah, kita terpengaruh dengan hal-hal yang kayak gitu. Nah, akhirnya secara nggak langsung pemahaman jihad, kemudian radikal ingin konflik yang ada di sana pindahin ke sini. Itu mulai tuh musik kelompok-kelompok gitu. Ini akibat hukuman karena tidak menjalankan syariat Islam secara kafah sebagai. Berarti kita udah mulai nyalakan nih.
Iya. Nah itu dari situ. Tapi dengan hanya sekedar membaca, apakah cukup seseorang kemudian tertarik pada paham-paham seperti itu? Kita pada waktu itu udah ikut gabung dengan anak-anak Rohis ya. Oh, Kemudian kita ada daurah misalnya. jadi lingkungannya juga sudah mendukung ya? Iya. Berarti ada ustadz, ada Ada mentor-mentornya mentornya nih, oke. gitu. Kita diajak daurah nih cerita. Hmm. Di daurah itu ada materi yang namanya Ghazal Fikri, barang pemikiran. Jadi ada food, makanan, ada fashion, pakaian-pakaian. Yeah. Kemudian apalagi itu nih pokoknya Yahudi. Yang selalu ayat yang dibawa walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Ya, ini ayat Allah benar gitu. Tapi kemudian kita ditanamkan jadi benci dengan orang-orang di luar kelompok kita. Sampai kemudian masuk kepada paham-paham yang sifatnya itu asabiyah. Cuma kelompok kita yang paling benar. Yeah, mereka ini orang-orang berdosa dan sebagainya. Jatuh kepada kemaksiatan, jatuh pada kejahiliaan dan sebagainya. Baca lagi buku-bukunya Said Qutb tentang Ma'alim Fitorik. Itu biasa kalau mengadakan hal semacam itu tempatnya di mana? Kita biasanya nyewa puncak. Nyewa puncak di ya? Puncak, kita 3 hari di sana. Serius banget berarti ya? Wih, ada malam ininya ya kan. Wah, kita hanyut, doktrin itu masuk. Militan, keluar dari pesantren sanat itu. Atau apa, kita kencang-kencang banget. Bawanya mau ngebukin orang aja kayak gitu. Sampai kayak gitu tuh. Merasa paling dari situ berhasil, saya merasa paling benar sendiri, yang lainnya kelompok di luar kita adalah orang-orang yang ada sampai ke sana, sampai kemudian kita jadi kayak punya kehidupan yang lain. Jadi masa-masalah jahiliyah tuh udah kita move on lah dan sebagainya. Sekarang kita era Islam, kita sudah hijrah. Nah, kenapa nggak ada proteksi dari keluarga gitu sejak tertarik begitu kan orang konsul dengan keluarga gitu? Dulu belum ada belum ada aksi-aksi terorisme yang berangkat dari halaqah-halaqah seperti itu gitu. Tetapi kemudian ketika ini mulai ada dikampanyekan akan bahaya, cara-cara memahami agama yang terlalu literal, kemudian ingin memperjuangkannya dengan cara-cara yang radikal, dimasukkanlah konsep jihad, baru nanti keluarga peduli gitu. Tetapi kemudian keluarga sebetulnya juga mulai melihat keanehan. Yang tadinya suka tawuran, yang suka begajulan, kemudian dia ini kok berubah. Tapi bukannya senang, jadi dia taat beribadah. Senang, ya kan? Memang senang. Tapi kalau kemudian jadi ngelawan orang tua, ini kan problem. Misalnya begini, kita ngeliat orang tua itu kan kalau habis bangun rumah atau apa kan suka dikasih sesaji. Iya, benar. Kasih ini. Kita marah tuh. Jadi kalau malam takbiran, itu orang tua biasa tuh pasang-pasang kayak sajen lah kayak gitu. Kita nentang tuh, kita buang-buangin. Ya untungnya orang tua saya nggak terlalu dengan saya, kayak gitu aja, tapi nggak jadi ribut. Tapi kita berhasil mengubah tradisi itu. Iya. Jadi terkait dengan kearifan lokal tuh kita emang paling kencang betul. Itu tanda-tanda yang bisa dilihat. Ini udah mulai nih, yang dari hanya konflik keluarga, pemahamannya seperti itu, mulai tuh nyala-nyalahin tradisi-tradisi yang berbau Hindu lah, berbau Jawa dan sebagainya lah, itu masuk situ. Mulai seperti itu. Jadi pahamnya tuh dimulai memang dari intoleransi dulu. Baru kemudian meningkat jadi radikal. Nah, sebenarnya itu paham-paham seperti itu sebenarnya didapatkan di lembaga pendidikan atau di luar pendidikan, lembaga pendidikan? Bisa, tergantung. Kalau misalnya di lingkungan kita sesama aktivis, kajian-kajiannya terkait ini kan berkembang ya, mengafirmasi diri. Kemudian kajiannya lebih spesifik lagi. Karena kalau paham-paham ini mulai masuk pada paham-paham Wahabi, Salafi Wahabi. Jadi misalnya kajian-kajian ada tentang Muqarrar Tauhid, bukunya Shalih Al Fauzan dan sebagainya, bahwa Asy'ariyah itu adalah mu'atilun, orang yang menafikan sifat-sifat Allah, ya kan, mentaktilkan, mengoffkan. Atau mungkin ada kajian-kajian bahwa ini adalah bid'ah dan sebagainya. Ini mulai gesekan-gesekan ini mulai. Lalu yang kedua di kurikulum itu sendiri. Karena di kurikulum pelajaran tuh kalau kita lihat misalnya nih ada beberapa pondok yang ingin mencoba mengakomodir, ingin menjadi fasilitator buat umat Islam, tapi salah di dalam memahami. Misalnya ada beberapa pondok misalnya sanawiyah dia pakai akidah Asy'ariyah. Tapi ketika dia sudah kelas aliyah dia pakai akidahnya kelompok Wahabi.
Tapi pondok pesantren modern lah itu ya. Iya, pondok-pondok pesantren udah seperti itu. Mulailah dia mengecam tentang Asy'ariyah. Mulailah dia mengatakan bahwa istighosah, tabaruk, tawasul itu seperti ubadul kubur. Lalu kemudian buku-buku tentang pembatal-pembatal keislaman dan sebagainya mulai masuk dan sebagainya. Nah, itu mulai kenceng-kenceng tuh. Itu kalau udah ikut kajian seperti itu di pelajaran sekolah, itu pasti jadi benci dengan orang-orang Aswaja. Nah, inilah sebetulnya dimulai. Jadi dari yang mulainya awalnya tabdi dulu, membitah-bitahkan, nanti kemudian jadi tafsik. Memfasik-fasikan. Dan nanti kalau udah baca daurah-daurah tingkat tinggi, kelompok-kelompok yang lebih spesifik seperti misalnya kelompoknya Aman Abdurrahman, kelompok Tauhid wal Jihad, udah berani mulai takfir. Nggak hanya cukup di situ, yang tadinya awal cuma fa'il saja, menghalalkan harta di luar daripada kelompok dia dengan mengutip akwal-akwal Najd, akhirnya dia jadi takfiri, Bang, dan dia mulai ketemulah kelompok-kelompok semacam kayak ISIS itu dan akhirnya amaliyat mereka. Jadi awalnya itu ya oke, intoleran. Nah, yang intoleran itu siapa? Paham keagamaan yang mana yang sering kita lihat bahwa itu dia intoleran? Iya, Abang, kita bisa lihat ya, misalnya anggapnya kelompok Salafi Wahabi. Walaupun kita perlu rinci juga, nggak semua Wahabi yang kenceng-kencengan. Justru menurut saya yang dekat dengan kelompok jihadis justru dia lebih kepada salamatus sodr, lebih lapang dada dalam perbedaan. Contoh misalnya kelompok Wahdah Islamiyah dan kelompok Hasmi. Itu dalam mereka cenderung cair, tapi dia harokah. Tapi dia dekat dengan kelompok-kelompok semacam misalnya terhadap kelompok-kelompok maaf nih, kita kelompok-kelompok yang agak-agak teroris nih. Dia lebih bisa memahami kita. Beda dengan kelompok Salafi, dia keras dalam masalah tabdi, ributnya seputaran dengan orang-orang Aswaja, tetapi dengan kelompok teroris dia benci banget. Oh gitu ya? Iya. Padahal sebenarnya dia nggak ada toleransi nih. Nggak ada toleransi juga ya. Ini tapi dia ini dengan teroris. Ada yang sudah cair suasana tabdinya, dia udah nggak pakai tabdi lagi, dia lebih cair masalah fikih, bisa memahami orang-orang Aswaja. Tapi dia malah dekat dengan kelompok-kelompok ini. Tapi masyarakat ya, misalkan Ustadz, kita kan ngomongin soal Salafi, Wahabi ya, yang kita komentarin. Loh, salah mereka apa? Mereka kan mengajak orang kembali kepada Quran dan Sunnah kan. Iya. Nah, itu sering saya mendengar sekali kata-kata itu. Itu gimana? Padahal sementara sisi lain, kita juga melihat bahwa mereka tuh intoleran. Terus kemudian juga beberapa lebih dekat secara pemahaman kan. Gampang lah direkrut ke kelompok-kelompok teroris ya, kelompok ekstremis. Itu gimana menjelaskan ke? Jadi gini Bang, ada istilahnya, memang jargonnya keren, kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita setuju, wajib bagi kaum muslimin kembali kepada Quran Sunnah, karena memang wasiat Rasulullah itu seperti itu. Ma taraktu fikum amroini ma tamasaktum bihimalan tadilu abada, kitaballah wa sunnatur rasul. Tetapi masalahnya siapa yang bisa memahami Quran Sunnah? Apakah kita yang nggak pernah ngaji, mondok pesantren, belajar tentang ulumul Quran, ulumul hadis, tentang dirayah, riwayat, kita belum pernah belajar misalnya matan warakot untuk memahami ilmu alat, untuk memahami Quran dan hadis ini? Apakah bisa seperti itu? Enggak Bang, perjalanan panjang. Maka ada istilahnya al-hadisu mudilatun ila lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Jadi jangan coba-coba kita nggak tahu nasah mansuh, tidak tahu tentang mana mana qas, ya, makna muqayyad, mana mutlak, lalu kita berfatwa terpaku pada satu pendapat lalu menafikan pendapat orang lain, menaikkan bendera kebencian kepada orang-orang di luar kelompok kita. Contoh misalnya ini ada hadis yang mengatakan ma'asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Apa yang di bawah mata kakimu maka pelakunya ada di neraka, misalnya gitu. Di hadis Bukhari ini hadis sahih. Lalu ternyata dari hadis yang tadi yang bersifat mutlak itu banyak orang bikin komunitas celana cungkrang, bahkan bikin meme, bikin banner, siapa saja yang di bawah ada neraka di bawah mata kaki. Sampai bikin kayak banner seperti itu. Sampai ada yang ekstrem di kalangan mereka ini tidak mau jadi makmum kepada orang-orang yang celananya masih isbal. Terus bagaimana? Ternyata memahami hadis nggak bisa satu-satunya, harus komparasi dengan hadis yang lain. Ada misalnya kata manjara thawbahu khuyala'a lam yanzuri la ilahi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya di hari kiamat. Hadis yang pertama, ma'asfal minal ka'bain, ini bersifat mutlak. Hadis yang kedua menyebutkan ilatnya karena sombong. Ini gimana? Jadi ada buku judulnya Al-Manhaj Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani
fi ta'wilil hadis di mukhtalifah. Bagaimana Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam melihat hadis-hadis yang kelihatannya kontradiktif. Kata beliau adalah hadis yang bersifat mutlak tadi dia harus diikutkan dengan hadis yang mempunyai ilatnya. Yeah. Artinya apa, Bang? Artinya nggak ngapa. Gitu. Maksudnya dari hadis-hadis komparasi ini kita nggak bisa, Bang, terpaku pada satu pendapat. Makanya nanti seorang guru itu menentukan, mencari seorang guru ustadz itu menentukan. Ketika kita dapat ustadz yang intoleran, jadi maunya ingin memenangkan pendapat dia, nanti dia anak didiknya mat'unya itu akan seperti itu. Pasti udah bisa Iya, kalau dia bisa memanage. Jadi tadi menerangkan, oh ini hadis ini bersifat mutlak, tapi muqayyadnya dibatasi dengan hal yang seperti ini. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Iya, kalau gurunya punya kemampuan untuk menjejerkan semua beberapa dalil. Kalau enggak, ente nggak usah ikut makmum lah. Dalam hal sepele aja mereka nggak ikut sunnah, gimana? Ini kan terjadi konflik di masyarakat. Yang kadang nggak memahami perbedaan-perbedaan. Dia tidak salamatus sadar, tidak lapang dada dalam melihat perbedaan-perbedaan. Ini problemnya. Nah, kalau dalam setiap ceramahnya, dalam setiap pendidikannya, dalam banyak hal dia selalu menanamkan kebencian kepada orang di luar kelompok mereka. Ini orang sedang nanam investasi, menanamkan kebencian, Bang. Awalnya dari tabdi dulu kebencian. Dan makanya jangan heran kalau 3.200 teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu ternyata semuanya berasal dari madrasah intoleran. Makanya ketika ditangkap Densus 88 itu pasti ketemu namanya kitab Muqarrar Tauhid. Oh, dari situ kan itu. Memang nggak ada penelitian yang secara ini buku-buku ini, tapi hampir semua teroris, Bang, yang ditangkap. Mereka baca itu ya. Baca buku-buku yang kayak gitu. Yang dari awal tuh metode pendidikannya tuh udah menanamkan kebencian dengan orang di luar kelompok dia. Saya bilang ini, Bang, benang merahnya. Ini 3.200 teroris yang ditangkap di Indonesia itu semua berasal dari madrasah-madrasah intoleran. Termasuk Ustadz sendiri baca itu dulu. Wah iya, kayak gitu-gitu aja tuh bukunya tuh. Itu masih ada buku-bukunya, Kitab Tauhid, buku-buku tentang ini masih simpen saya baca, masih saya buat kenang-kenangan. Dulu terpaparnya sebenarnya oleh paham yang seperti apa di apa? Kita lebih cenderung kepada solidaritas ya. Pertama solidaritas, terus habis yang itu kedua masalah tabdi, masalah bencian. Kalau udah merasa kita ini udah yang paling benar, melihat kondisi umat hari ini yang sudah terbelakang, dipenuhi dengan bid'ah, ini sebagai sebuah hukuman gini-gini. Udah macam-macam. Dan dari situ nanti kita lebih nyambung dengan ketika ditanamkan bahwa bangsa negara ini adalah negara tauhid, tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena memang kita udah terbiasa, benci-benci itu udah biasa. Beda dengan misalnya kalau kita mendapatkan pelajaran tasawuf, itu kan amalan hati sifatnya, nggak boleh iri, dengki misalnya. Kita nggak boleh, jadi melihat persoalan tuh nggak cuma satu sudut sada pandang saja, image building seperti itu, tapi dalam sudut yang lain kita bisa, mungkin bisa ini. Jadi diajarkan yang namanya husnuzon. Ini kan enggak, mereka cenderung sudah mengkafirkan tasawuf dan terkait dengan pembinaan tazkiyatun nufus dan sebagainya, mereka kurang, jadi kering kajian-kajian itu. Yang ada saling mencurigai. Tapi itu dapat sebelum menjadi polisi, Ustaz ya? Baik sebelum jadi polisi maupun sudah jadi polisi, masih seperti itu. Enggak, kalau misalkan sebelum polisi kan harusnya kan nggak jadi aparat dong. Kalau misalkan kita udah terpapar. Kebetulan dulu kelompok-kelompok kita bukan kelompok itu dulu, Bang. Kelompok-kelompok yang intoleransi itu sebetulnya agak clear dengan negara ini. Abang bisa lihat gitu, nggak terlalu inilah wal baroknya nggak terlalu ini. Tapi ketika sudah mulai masuk kepada pelajaran-pelajaran tentang wal barok dari kelompok-kelompok ini, dia agak kenceng kebencian dia kepada aparat itu sangat kuat sekali. Ya itu pas jadi anggota polisi kemudian ketemu yang lebih ini lagi. Iya, memang tuh bertahap, dia nggak bisa langsung ujuk terus. Jadi terus tuh nggak ujuk-ujuk langsung main tembak sana bom sini, enggak, tak bertahap gitu. Nanti berbeda-beda orang cara masuknya tergantung siapa yang dia ketemu sama siapa gitu. Sampai kemudian ketemu dengan kelompoknya Abu Bakar Bashir ya. Ya grup-grup JI lah pada grup Jamaah Islamiyah dengan Dulmatin, dengan jaringan-jaringannya Nurdin, M-Top dan sebagainya. Ya kan kemudian ya tahu sendiri buku-buku pada saat itu kenceng-kenceng. Kita bisa cari di Senen buku-bukunya itu. Jadi bacaan tuh sangat mempengaruhi kita. Sangat betul. Kemudian ada juga orang-orang yang guru di sekeliling ya, itu ya mentor-mentornya juga. Iya, betul sekali. Itu udah pasti. Karena itu kalaupun kan kita nggak bisa menghindari bacaan dong, Ustadz. Berarti kalau kita membaca buku itu apa sarannya? Sarannya harus pakai guru.
Caranya sebagai guru Nah, atau makanya ada perbandingan ya. karena ada adab dalam ilmu tuh, man kana syaikhuhu kitabahu Ya. faqata'uhu aktsaru min thawabihi. Kalau gurunya juga begitu, misalnya Nah, udah kita satu gerbong udah masuk satu semua gerbong dong. ya. Jadi barang siapa yang syekhnya atau ustadznya, gurunya itu adalah kitabnya, jadi belajar sendiri, nyimpulkan sendiri, maka kesalahannya itu faqata'uhu aktsaru min thawabihi, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Jadi baca literleks apa adanya secara literal itu bahaya sekali. Ini agama kesimpulannya tuh nggak begitu gitu. Kadang kita menyesuaikan dengan tempat, menyesuaikan dengan kebiasaan dan sebagainya. Itu nggak bisa nih. Ini buku misalnya kitabnya kitab mazhab Hambali yang dikatakan ini sunnah tapi ini asing, pendapatnya aneh. Di kalangan mazhab itu sebenarnya kita bisa langsung terapkan itu di tengah masyarakat. Ya nggak bisa. Makanya kita butuh guru tuh kita belajar adab. Belajar adabnya. Bagaimana mengimplementasi memahami tentang hadis, asar dan sebagainya itu butuh ilmu tersendiri tuh, Bang. Tapi percaya gak Ustadz bahwa teroris yang kita kenal sekarang itu sebenarnya faktor ideologi, maksudnya agama juga memang tertera ayat-ayat yang mendorong orang untuk melakukan hal semacam sebetulnya ayatnya nggak masalah, hadis-hadisnya nggak masalah, tapi cara orang yang memahami hadis ini yang jadi masalah. Kita tidak pernah anti kepada Quran dan As-Sunnah, bahkan kita wajib berpegang teguh. Ini masalahnya adalah orang cara menafsirkan itu. Tafsiran mutlak, pokoknya hanya kelompok dia. Sebenarnya kita kembali ke Quran Sunnah, boleh kembali Quran Sunnah, nggak masalah gitu. Tapi cara Anda memahami Quran Sunnah itu yang jadi masalah. Anda menyimpulkan sendiri. Kadang orang ini nggak tahu nasah mansuh, main ngamal-ngamalkan saja. Karena memang bisa sesat menyesatkan, Bang. Kata siapa, Abdullah bin Wahab pernah mengatakan, laula Malik wa Lais la halaktu. Kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais, sungguh aku telah celaka. Kenapa? Karena aku mengira kuntu azunnu maja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Dia nggak tahu nasah mansuh, mana amanah khas, tentang makna mutlak muqayyad, lalu dia tiba-tiba main amalkan saja, nggak bisa begitu. Gitu, harus dilihat dulu dong. Ini ada hadis sahih, tapi rawan nasah, maka nggak bisa dipakai. Ada hadisnya dhaif, tapi bisa dipakai. Tapi kadang begitu tuh kalau nggak pernah belajar di riwayat, belajar sendiri, nyimpulkan sendiri, waduh ngaconya. Tapi kan setiap orang nggak mungkin punya kesempatan belajar. Itu dia, makanya kita butuh guru. Gurunya, makanya kita harus jadi muqallid itu bukan sesuatu yang hina, Bang. Dan gurunya juga harus kita lihat. Itu dia, itulah makanya. Apalagi mau model masyarakat kayak Indonesia, patron gitu kan, aing mangkumaha kiai wae lah, gitu kan gitu. Artinya udah kita serahkan sama orang. Dan gampang kok, udah sebenarnya simpel ya dalam menentukan biar kita nggak tersesat. Ya. Misalnya ada hadis yang mengatakan inna ummati lan tajtami'u ala dhalalatin. Sesungguhnya umat ini tidak akan pernah bersepakat dalam satu kesesatan. Jadi kalau idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kalian melihat sebuah perbedaan di kalangan kaum muslimin, maka fa'alaikum biswatul adzam, maka pegang yang mayoritas. Kita tinggal tanya siapa yang mayoritas. Asy'ariyah, mazhab Syafi'i. Ya. Insyaallah dengan mengikut bersama jamaah, yadullah ma'al jamaah. Kekuatan Allah itu bersama jamaah. Man syadda syadda finnar. Siapa saja yang menyelisih daripada jumhur, dia menyempal alien sendiri, maksudnya aneh sendiri, maka syadda finnar, dia ke neraka sudah. Udah gitu, simpel aja kan gitu. Siapa yang mayoritas di negeri ini? Udah. Baik, Ustadz, makasih atas sharing pengalamannya ya, keterlibatan dalam paham radikal. Nanti kita bisa sharing lagi dalam kesempatan lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran ya buat nanti masyarakat yang kebetulan menonton siaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.